Konnichiwa minasan, watashi no namae wa Davina Rana Firdaus desu. Davina to moshimasu. Di video kali ini, aku dan Tedini akan memaparkan kembali hal-hal yang sudah kami paparkan pada saat fans sharing session LNC Jepang di pertemuan kemarin. Maka dari itu, saksikan video ini sampai selesai ya. Ikuzo! Jadi di pertemuan 6 kemarin kita belajar tentang kalimat-kalimat tanya dalam bahasa Jepang. Untuk kalimat pertama adalah nan atau nani, yang artinya apa. Dan kanjinya sama-sama seperti ini ya minasan. Pada dasarnya nan itu diletakkan di depan kata yang diawali dengan baris ta, te to, da, dedo, na, dan kata bantu bilangan. Sedangkan nan itu diletakkan di depan partikel o, ga, dan lain-lain. Kita langsung masuk ke contohnya aja ya minasan. Contoh yang pertama dari kata nan itu adalah kore wa nan desu ka, yang artinya ini apa. Dan yang contoh kedua ada kore wa nan to iimasu ka, yang artinya ini disebut apa. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir ada kore wa nan no hon desu ka, itu ini buku apa. Dan selanjutnya ada contoh dari kata nani. Yang pertama ada nani wo tabemasu ka, contoh kedua ada nani ga arimasu ka, dan yang contoh terakhir ada nani mo arimasen, atau tidak ada apapun. Kata tanya yang kedua dalam bahasa Jepang adalah siapa atau dare atau donata. Dare itu merupakan salah kata tanya dalam bahasa Jepang yang artinya siapa dan digunakannya itu secara umum. Sedangkan kalau donata itu lebih formal atau lebih sopan. Kita lanjut masuk ke contohnya ya minasan. Pertama adalah ano hito wa dare desu ka? Siapa orang itu? Dan contoh yang kedua ada ano kata wa donata desu ka? Ini disebut apa? Dan yang terakhir ada dare to hanashite ita no? Tahu dia dengan siapa kamu berbicara? Lanjut kita masuk ke kalimat tanya yang ketiga, yaitu doshite, naze, dan nande. Kata doshite itu mengapa yang paling umum dalam percakapan formal maupun informal dalam berbagai situasi. Lalu naze yang berarti mengapa atau bagaimana mungkin. Biasanya kata ini digunakan dalam situasi formal atau dalam penulisan. Dan yang terakhir adalah nande, adalah versi yang paling casual yang digunakan di antara teman atau keluarga. Artinya sama-sama mengapa atau apa alasannya. Kita langsung masuk ke contohnya aja, yaitu doshite totemo nemui desu ka? Mengapa kamu mengantuk sekali? Lalu ada contoh yang kedua, yaitu nande mecha kawaii no? Atau mengapa kamu sangat imut? Dan yang terakhir adalah naze desu ka? Yang artinya kenapa itu? Kita langsung masuk ke kata tanya yang keempat, yaitu itsu. Kata tanya itsu digunakan untuk menanyakan waktu, dan partikel ka dibubuhkan pada akhir kalimat yang paling belakang untuk membuatnya menjadi kalimat tanya. Contohnya, anata wa itsu kaerimasu ka? Yang artinya kapan kamu pulang? Lalu ada contoh yang kedua, itsu nihon e ikimasu ka? Yang artinya kapan kamu akan pergi ke Jepang? Dan contoh yang terakhir adalah watashi tachi wa itsu aimasu ka? Kapan kita akan bertemu? Lalu ada doko yang digunakan untuk menanyakan tempat atau posisi dan lokasi suatu benda. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia sama dengan di mana. Biasanya kata tanya doko itu diletakkan setelah benda atau tempat yang ditanyakan posisinya. Dan berikut adalah contohnya. Doko ni ikimasu ka? Tuh kamu pergi kemana? Lalu ada contoh yang kedua, anata wa doko ni sunde imasu ka? Kamu tinggal di mana? Dan yang terakhir,
Eki ga doko desu ka? Di mana stasiun kereta? Dan berikut adalah kata-kata tanya yang ada dalam bahasa Jepang. Semoga kalian dapat memahami materi FSS pertemuan ini dengan baik ya. Mata ne. Selanjutnya adalah materi dari pertemuan FSS ke-7, yaitu Kore wa kura desu ka? Pada pertemuan kemarin, kita membahas tentang menyebutkan harga suatu barang, baik itu dari satuan, belasan, puluhan, ratusan, dan ribuan, mengidentifikasi kata tunjuk ini dan itu, atau konokore, sonosore, dan anoare, menyebutkan 12 kotoba, juga menyatakan pola kalimat mengenai harga suatu barang. Kita lanjut ke bagaimana caranya menyebutkan angka satuan sampai puluhan dalam bahasa Jepang. Di sini kita bisa lihat ya minasang di tabel itu cara menyebutkan angka dari 0 sampai 40. Mulai dari 0 atau rei, 1, 2, 3, 4 atau shi, 5, 6, 7 atau shichi, 8, 9, 10 dan seterusnya. Untuk kata belasan itu kita selalu dimulai dengan kata 10 ditambah angka yang akan kalian sebutkan. Misalnya kalian akan menyebutkan angka 11, berarti itu seperti 10 ditambah 1 sama dengan 11. Jadi jika kalian mau ngomong 15, itu kalian tinggal 10 ditambah 5, jadi 15. Dan untuk kalimat perpuluhan itu kalian nambahin angka satuannya dulu, 2 ditambah 10 puluhan, jadinya 20. Dan untuk angka seperti 35 di sini 3 ditambah 10 ditambah 5, jadinya 30. Selanjutnya adalah angka ratusan dalam bahasa Jepang. Di bahasa Jepang itu ratusan adalah hyaku. Jadi untuk penyebutan angka dari 200 sampai 900 tinggal ditambahkan saja angka satuan di depannya. Misalnya 500 itu jadinya go hyaku. Begitu juga seterusnya. Namun khusus untuk penyebutan angka 300, 600, dan 800 ada sedikit penyesuaian sesuai tata kaidah bahasa Jepang yang berlaku. Seperti di sini ada contohnya 250. Jadi tinggal diuraikan menjadi 200 ditambah 50. 200 plus 50. Dan contoh yang kedua ada 378, yaitu 300 ditambah 70 ditambah 8 jadi 378 dan 8. 378. Dan contoh yang terakhir di sini ada 631. Itu 631. Lanjut ke angka ribuan dalam bahasa Jepang. Ribuan, 1000 dalam bahasa Jepang adalah sen. Dan di sini ada pengecualian untuk dua angka, yaitu 3000 dan 8000. 3000 itu jadi sangsen dan 8000 menjadi hasen. Di sini kita ada contoh yaitu 1500. 1000 ditambah 500 jadinya sen gyōhyaku. Dan 8314 menjadi hasen 314. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Dini. Silakan Teh Dini. Hai, ohayou minasan, watashi wa Dini desu. Di sini aku akan melanjutkan materi yang telah disampaikan tadi oleh Kak Vina, yaitu ikura desu ka? Harganya berapa? Nah, tadi kan kita udah tahu nih cara menyebutkan angka dalam bahasa Jepangnya itu apa saja. Nah, terus kita pengen tahu nih bagaimana cara untuk menunjukkan suatu barangnya itu dengan pola kalimat dalam bahasa Jepang. Yaitu di sini ada beberapa pola kalimat kata tunjuk. Yaitu ada kono, sono, ano, lalu ada korewa, sorewa, dan arewa.
Hai, dari beberapa kata tunjuk yang udah disebutkan tadi, masing-masingnya memiliki arti, yaitu kono artinya ini, sono artinya itu, lalu ano artinya itu dengan menunjukkan kata benda yang lebih jauh. Lalu untuk kore, sore, are pun memiliki arti yang sama, yaitu ini, itu, dan itu dengan menunjukkan kata benda yang lebih jauh. Dalam pola kalimatnya pun berbeda teman-teman. Untuk kono, sono, ano dengan kore, sore, are. Untuk kono, sono, ano ini hanya dibubuhkan oleh kata benda. Jadi kono lalu kata benda. Nah, misal di sini saya akan menunjukkan contoh langsung. Seperti kono hon wa watashi no desu, yang artinya buku ini milik saya. Lalu berbeda dengan untuk pola kalimat kore, sore, are, yaitu kore ditambahkan partikel wa lalu ditambahkan kata benda. Misalnya ya, kore wa hon desu, ini adalah buku saya. Dan di sini bisa menunjukkan perbedaan. Ini untuk kono, lalu ini untuk kore. Jadi kono ini lebih merujuk untuk menunjukkan adanya kata sifatnya. Seperti buku ini milik saya. Untuk kore itu, ini adalah buku saya. Seperti itu. Hai, untuk menambah kosakata dalam bahasa Jepang teman-teman semua, di sini aku sudah menyediakan beberapa kata benda. Di sini ada kabang yang artinya tas, lalu ada boshi yang artinya topi, lalu ada kutsu yang artinya sepatu, ada hon yang artinya buku, lalu ada fuku yang artinya sweater, lalu ada kasa yang artinya payung, lalu ada tokei yang artinya jam, lalu ada megane yang artinya kacamata, lalu ada teleri yang artinya televisi, lalu ada gitar yang artinya gitar, selanjutnya ada kamera yang artinya kamera, lalu ada sokato yang artinya rok. Nah, di bawah ini ada beberapa juga. Kalau kalian bisa baca, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya karena tadi kita sudah pelajari menyebutkan angka dalam bahasa Jepang, lalu pola kalimat, kata tunjuk, lalu kita telah menambahkan beberapa kata benda juga. Nah, bagaimana caranya untuk menanyakan dan menyebutkan harga barang dalam bahasa Jepang? Di sini ada pola kalimatnya, yaitu kono atau sono atau ano dibubuhkan, ditambahkan dengan kata benda atau barang, lalu ditambahkan partikel wa, lalu ditambahkan ikura desu ka, yang artinya berapa harganya. Oke, di sini langsung ada contohnya untuk menanyakan suatu harga barang. Sumimasen, sono kaban wa ikura desu ka, yang artinya permisi, tas itu harganya berapa? Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan untuk menanyakan harga barang? Yaitu dengan pola kalimat kono, sono, atau ano, ditambahkan dengan kata benda atau barang, ditambahkan dengan partikel wa, lalu ditambahkan dengan harganya itu berapa, lalu ditambahkan dengan desu. Di sini ada contohnya untuk menjawab pertanyaan tadi. Kono kaban wa 15 man rupiah desu, yang artinya tas ini harganya 150.000 rupiah. Oh desu ka? Domo, yang artinya wah, benarkah? Terima kasih. Hai, karena tadi beberapa sudah kita pelajari dari menyebutkan angka, pola kalimatnya juga. Di sini ada contoh kaiwa dalam menanyakan suatu harga barang. Oke, mari kita praktikkan. Irashaimase, selamat datang. Sumimasen, terebi ga arimasu ka? Permisi, apakah ada TV? Hai, arimasu, sochira e dozo. Iya ada, silahkan ke sana. Sono terebi wa ikura desu ka?
TV itu berapa harganya? Sono terebi wa 2,000 yen desu. TV itu harganya 20.000 yen. Kore wa, kalau yang ini, kono terebi wa 2,000 yen desu. Yang artinya kalau TV ini harganya 21.000 yen. Motto yasuku narimasen ka? Bisakah lebih murah? Sumimasen, muri desu ne. Mohon maaf, sudah tidak bisa, kurang lagi. Ja, kono terebi o kudasai. Oke deh, tolong TV yang ini. Hai, terebi desu ne. 2,000 yen desu. Baik, TV yang ini harganya 21.000 yen. Okaiyage arigatou gozaimasu. Terima kasih atas pembeliannya. Jadi dalam percakapan ini, toko B menanyakan suatu barang TV ya, menanyakan beberapa harga TV yang ada di dalam tokonya tersebut. Sehingga toko B ini membeli TV-nya tersebut. Hai, untuk materi Ikure desu ka cukup sampai di sini. Hai, mari kita mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi N5 dengan kata sifat i dan na. Kata sifat dalam bahasa Jepang. Jadi dalam bahasa Jepang ini memiliki ciri khas kata sifat yang diantaranya perbedaan di akhir katanya, yaitu akhiran i dan akhiran na. Nah, perbedaannya itu apa sih, Teh? Yaitu ciri-ciri untuk kata sifat i. Atau ikiyoshi. Ciri-cirinya yaitu berakhiran i, tidak memerlukan partikel tambahan saat menerangkan kata benda, lalu dapat langsung berubah bentuk untuk berbagai tense seperti negatif dan lampau. Di sini ada beberapa contoh kata sifat akhiran i, yaitu ada oki yang artinya besar, lalu ada chisai yang artinya kecil, lalu ada atarashi yang artinya baru, lalu ada furui yang artinya lama atau tua, lalu ada ii atau yoi yang artinya bagus, lalu ada oishi yang artinya enak, dan yang terakhir ada takai yang artinya tinggi atau mahal. Nah, dalam kata sifat i ini terdapat perubahan bentuk, teman-teman. Jika kata sifat ini berbentuk negatif, akan berubah di akhirannya itu. Untuk contohnya seperti oki yang artinya besar, jika dalam bentuk negatif menjadi oki kunai. Selanjutnya, jika dalam bentuk lampau akan berubah akhirannya menjadi kata. Contohnya oki kata. Lalu untuk negatif lampau, perubahan akhir katanya ini menjadi guna kata. Contohnya seperti oki menjadi oki guna kata. Nah, di sini ada contoh kalimat untuk menggunakan kata sifat akhiran i. Itu ada heya wa oki guna kata desu, yang artinya kamar itu terlihat tidak besar. Yang artinya kamar itu tidak besar. Oke, untuk kata sifat i
Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk akhiran na. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari akhiran i, selanjutnya kata sifat akhiran na atau nakayoshi. Ciri-cirinya untuk kata sifat akhiran na ini, yang pertama tidak berakhiran i tentunya, meskipun ada beberapa pengecualian, misalnya kirei yang artinya cantik, yang meski berakhiran i termasuk kata sifat na juga teman-teman. Lalu harus diberi partikel na saat menerangkan kata benda. Lalu perubahan bentuknya menggunakan bentuk kerja bantu des. Di sini ada beberapa contoh kata sifat yang akhirannya na, yaitu ada hansamu yang artinya tampan, lalu ada shizuka yang artinya sunyi atau tenang, lalu ada nigiaka yang artinya ramah, lalu ada genki yang artinya sehat, lalu ada kantan yang artinya mudah atau sederhana. Nah, terdapat perubahan bentuk juga teman-teman untuk kata sifat yang akhiran na ini. Namun perbedaannya dengan kata sifat akhiran i, yaitu misal untuk kata sifat negatif menjadi kunai, sedangkan untuk akhiran na ini kata negatifnya menjadi janai desu. Contohnya di sini ada perubahan kata sifat shizuka. Shizuka janai desu. Lalu untuk lampau, bentuk lampaunya ini menjadi akhirannya ada tambahan deshita. Contohnya untuk kata sifat shizuka menjadi shizuka deshita. Lalu perubahan bentuk negatif lampau. Contohnya di sini ada shizuka janakatta desu. Nah, untuk pola kalimat ini perubahan bentuk menjadi negatif lampau untuk kata sifat akhiran na. Nah, di sini ada contoh kalimat negatif untuk kata sifat akhiran na. Kono heyo wa kirei janai desu. Yang artinya kamar itu tidak cantik atau tidak bersih. Nah, itulah penjelasan dari kata sifat i dan kata sifat akhiran na. Nah, di sini ada beberapa kata sifat yang termasuk dalam kata sifat na, namun berakhiran i. Di sini sudah ada kelompoknya, yaitu ada kata kirei na, lalu ada yumei na yang artinya terkenal, lalu ada kiraina yang artinya tidak suka, lalu ada sukina yang artinya suka, lalu ada zouzuna yang artinya mahir, lalu ada hetana yang artinya tidak mahir. Hai, setelah kita mempelajari aturan dari kata sifat dalam bahasa Jepang yang berakhiran i dan na, di sini kita akan mempelajari pola kalimat yang sering digunakan untuk menunjukkan sebuah kata sifat, yaitu ada no hoga yang artinya itu lebih. Jadi untuk pola kalimat menunjukkan kata sifat ini lebih dari kata sifat ini, yaitu ada benda, kata benda ditambahkan dengan kata no hoga, lalu diakhirkan dengan kata sifatnya tersebut. Nah, biar gak bingung, di sini ada beberapa contoh kalimat untuk pola kalimat no hoga. Di sini ada contoh kare no hoga sei ga takai desu, yang artinya dia lebih tinggi. Mango no hoga suki desu, yang artinya lebih suka mangga. Nah, di sini bisa menunjukkan saya lebih suka mangga. Lalu ada Yamada-san no hoga wakai desu, yang artinya Yamada-san lebih muda. Lalu ada Ashita no hoga ii desu, yang artinya besok lebih baik. Selanjutnya pola kalimat yang kedua, di sini ada pola kalimat wa yori, yang artinya daripada. Di sini pola kalimatnya yaitu kata benda satu ditambah dengan partikel wa, ditambah dengan kata benda dua, lalu ditambah dengan yori dengan akhiran sifat di bagian belakang.
Nah, untuk contohnya ada kanojo wa watashi yori jouzu desu, yang artinya dia lebih pandai daripada saya. Lalu ada kuruma no jitensha yori hayai desu, yang artinya mobil lebih cepat daripada sepeda. Lalu ada watashi wa kare yori yoku tabimasu, saya lebih banyak makan daripada dia. Lalu ada mangga wa ringo yori oishii desu, yang artinya mangga lebih enak daripada apel. Jadi di sini menunjukkan kata benda satu lebih sifatnya, lalu ditambah dengan kata benda dua, ditambah dengan yori dengan kata sifatnya. Oke, di sini ada perintah. Buatlah pola kalimat dengan kata benda ichigo atau strawberry dan kata benda yang keduanya suika atau semangka dengan tambahan kata sifatnya yaitu chisai yang artinya kecil. Dari perintah pola kalimat tersebut dapat kita buat teman-teman nih untuk menjadi pola kalimat daripada. Itu berdasarkan kata benda satunya yaitu ichigo atau strawberry dengan partikel wa, ichigo wa, lalu kata bendanya suika atau semangka ditambahkan dengan yori daripada, dan ditambahkan di akhirnya yaitu kata sifat. Kata sifat di sini kita menggunakan chisai yang artinya kecil. Disambung pola kalimatnya ichigo wa suika yori chisai desu, yang artinya strawberry lebih kecil daripada semangka. Mudah kan teman-teman? Hai, nah tadi kita udah mengetahui kata sifat dalam bahasa Jepang yang akhirannya i dan na, lalu pola kalimatnya juga. Selanjutnya kita saatnya praktik kaiwa atau percakapan. Di sini seperti biasa ada dua tokoh, yaitu tokoh A dan tokoh B. Mari kita baca. Kondo yasumi na doko ni ikitai desu ka? Liburan kali ini kamu ingin pergi kemana? Shizuka de kirei na tokoro ni ikitai desu, yang artinya aku ingin pergi ke tempat yang tenang dan indah. Sore nara Kyoto to Nara de wa dochira no hou ga ii desu ka? Kalau begitu antara Kyoto dan Nara mana yang lebih baik? Kyoto no hou ga suki desu. Furuku de yumei na otera ga takusan arimasu kara. Saya lebih suka Kyoto karena ada banyak kuil yang tua dan terkenal. Tashikani Nara mo suteki desu ka? Chotto sumeranai desu. Benar juga, Nara juga bagus, tapi agak membosankan. So desu ne, sore ni Kyoto no tabemono wa oishii desu yo. Iya, dan makanan di Kyoto juga enak loh. Ja, Kyoto e shimashou. Hotel wa dou desu ka? Takai hotel to yasui hotel to? Kalau begitu, mari ke Kyoto. Bagaimana dengan hotel? Lebih suka hotel mahal atau hotel murah? Yasui hotel no hou ga ii desu. Takai hotel wa kirei desu ka? Okane ga arimasen. Saya lebih suka hotel yang murah. Memang hotel mahal itu bagus, tapi saya tidak punya banyak uang. Wakarimashita. Dewa, yasuku te kirei na hotel wo sagashimasu ne. Mengerti? Kalau begitu, aku akan cari hotel yang murah dan bersih ya. Hai, di sini percakapan ini tuh terdapat tokoh A dan B yang ingin liburan dan mereka bingung. Lebih seru kemana ya? Mending ke sini atau ke sini? Dan di sini ada beberapa pola kalimat, itu pola kalimat hoga yang artinya lebih dan wa yori yang artinya daripada. Jadi mereka saling menyarankan antara tempat ini lebih baik daripada tempat ini, atau daripada di sini mending ke sini gitu. Jadi bisa dipahami kan untuk kata sifat dalam bahasa Jepang yang akhirannya i dan na dengan pola kalimat yang sudah dibahas tadi.
Oke, untuk materi N5 dari pertemuan yang sebelumnya sudah dibahas dalam FSS. Sampai di sini, terima kasih. Dadah.